Oke, itu dulu ya. Ya harus ada tekniknya. Ini sekarang sudah menyatu ini ya. Ini sudah menyatu. Untuk bisa mengetahui lebih jelasnya bisikan hawa nafsu atau bisikan dari Allah, mesti dipisah kembali ini ya. Mesti dibedakan kembali yang mana jiwa, yang mana jasad pada diri kita. Ya, nah, inilah yang pada akhirnya disebut dengan latihan hayat, latihan memisahkan antara gerak-gerak jiwa dengan gerak-gerak tubuh. Itu hanya untuk membedakan, bukan itu tujuan kita ya. Hanya membedakan antara ya, selama ini belum menyatu ini antara jiwa dengan tubuh, ya dari sini memang sudah barang itu sudah hidup secara biologis dia barang hidup, ya. Ini belum disatukan ya. Ini sudah hidup. Ya kalau tidak hidup ini tidak bisa berkembang menjadi jasad. Artinya kalau dia pisah sebelum ajal, sebelum waktunya, berarti dia tetap hidup. Ya, meskipun jiwanya tidak berada di situ. Bisa? Paham tadi Pak? Itu nanti kajian berikutnya ya. Belum, kita mesti cerita dulu tentang ya pertemuannya antara jiwa dengan tubuh. Lalu aku masuk ke dalam tubuh, saat itulah aku zalim dan bodoh. Ketika aku zalim dan bodoh, ditunjukkan pada gambar ini, dia berada pada titik yang paling rendah. Di sini sekarang cerita itu pada diri kita. Jadi dimikrokan dari atas, dari alamnya rahasia. Di sini alamnya rahasia. Ini pada mikronya, ini untuk menceritakan bagaimana teknik perjalanan kembali kepada yang rahasia ini. Dibuatlah sebuah miniatur alam semesta dibuat pada diri kita sendiri seperti itu. Karena kalau ini kita mau cari di mana itu rahasia, di mana itu surga, kita mau cari ini tidak bisa ketemu, maka Allah membuat kiasan tentang alam semesta ini pada satu diri ya. Kita sudah belajar makro mikro ya. Di sini dia tempatkan rahasianya. Kemudian surga di wilayah ini, di wilayah wajah atau wilayah surga. Ini ada jembatan penyeberangan Siratal Mustaqim. Di ujung Siratal Mustaqim itu ada air Kausar, air liur. Kemudian di sini wilayah neraka. Wilayah neraka sini. Di antara langit dan bumi. Dan ini wilayah bumi dan ini ada di dalam tanah binatang melata yang zalim dan bodoh. Jadi keberadaan kita, kondisi kita sekarang zalim dan bodoh ditunjukkan pada tempat ini. Dengan teknik Al-Quran, gerakan ini secara mikro pada dirimu, maka urusan Tuhan menggerakkannya secara makro supaya kamu keluar dari kezaliman dan kebodohan. Paham maksudnya? Jadi kita mengupayakan ini bergerak kembali ke asalnya. Awal penciptaan manusia adalah kepalanya ya. Ini hanya kepala ya. Ini kepalanya. Ketika sperma masuk ke dalam sel telur itu kepala, lalu dia memanjang ya dari bentuk ini, kemudian memanjang setelah terbentuk tulangnya. Ya, ini yang dikiaskan dengan qaf. Qaf dalam Al-Quran itu janin. Ya, ini bukan qaf. Qaf itu janin. Kalau ini sperma, ya ada juga simbolnya. Nanti cerita Nabi yang lain perlu tahu. Jadi sekarang semua terfokus di sini. Keadaan kita sekarang di tempat kezaliman dan kebodohan ditunjukkan pada diri kita di bagian bawah. Ya, oke, kita masuk cerita Nabi Lut. Untuk mengangkat ini Nabi Lut yang cerita ini, cerita pindah, ya, cerita pemindahan dari sini dikiaskan melalui cerita Nabi Lut.
Oke, kita masuk cerita Nabi Lut. Ya, sebelum dihapus silakan. 53 ayat berapa? 53 ayat 3 dan 4.